Dengan begitu, berarti gue nangkepnya nih, untungnya kemarin tebel banget dong dari 400. Pertama lu bilang 1 jutaan, terus 800-an, terus tiba-tiba sekarang 400. Nah, teman-teman, balik lagi sama kita di sini. Yang belum tahu kedatangan sarjana baru di sini, cekidot di episode sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mau lanjut bahas tentang sarjana baru kita. Cus, yuk! Tadi kan lu bilang ini ya, apa? Pemerintah nurunin harga nih, ya kan? Nah, bisnismen bilang keuntungannya dibatasin. Nah, itu kenapa nggak dari dulu? Pandemi udah berapa lama? Berapa tahun? Udah setahun lebih. Setahun lebih. Mau 2 tahun. Iya, setahun lebih. Mau 2 tahun. Tahun lebih. Ya. Gila, enak banget ya. Pebisnis. Ya, Ibu Asdos, boleh dijawab? Kalau dibilang pebisnis enak banget, ada yang enak, ada yang enggak juga. Buktinya banyak bisnis-bisnis yang mati pada saat pandemik, tapi ada juga bisnis-bisnis yang booming pada saat pandemik gitu. Tapi gue punya jawaban nih terkait sama pertanyaannya Ko Mario, kenapa sih si PCR ini nggak dari awal aja pemerintah bilang kasih kebijakan, lu jangan mahal dong gitu ya. Nah, gini. Gampangnya gini, kita akan, tolong ya Andrew, tolong bawa buku catatannya, ya, ambil bolpen, sekarang kita akan belajar matematika. Bu, hari ini udah zamannya HP dan digital, jadi saya nggak perlu bawa buku untuk mencatat. Saya sudah merekam ini sih, Bu. Gitu. Jadi tolong ini disiapkan otaknya ya, karena kita sekarang lagi mau hitung-hitungan gitu ya. Nah itu udah gua gadai soalnya kalau otak gua. Nggak, next. Jadi gini, jadi sebenarnya tadi kan gue sempat bilang tuh di awal kalau misalkan PCR itu pas awal-awal tuh lama gitu ya. Orang tuh baru PCR tuh kayak kan ada yang tuh orang udah keburu meninggal, PCR baru keluar gitu kan. Ada takes 1-2 minggu untuk proses pengerjaan si PCR ini. Waktu dulu awal sekali pandemik itu kita baru mulai lah ya gitu. Nah, semakin kesini kan ternyata kebutuhan PCR ini kan tinggi banget. Dulu yang punya mesinnya PCR itu hanya pemerintah, yaitu adanya di Litbangkes gitu ya. Yang lain-lainnya itu belum ada gitu ya, atau ada yang punya cuman reagennya nggak punya gitu. Reagen tuh jadi si zat kimia yang bisa ngecek, ini loh ada si COVID gitu, gampangnya sih gitulah gitu. Aduh, kepala gue panas. Itu ya, ya kayaknya lo perlu masukin kepala lo ke kulkas dulu dah. Oh iya. Bahasannya agak berat memang, jadi memang harus disiapkan gitu. Nah, jadi pas awal-awal itu memang mesin PCR itu sendiri baru dipunya sama si Litbangkes. Ada sih mungkin fasilitas kesehatan lain yang punya, tapi mungkin reagennya saat itu belum tersedia gitu ya. Belum tersedia karena harus ada proses, karena kita memang belum bisa mandiri sehingga bahan-bahannya itu untuk pemeriksaan tersebut harus diimport dulu ya gitu. Nah, iya. Karena tinggi kan tadi si Koko kan bilang nih, ih gila nih sehari itu berapa banyak orang PCR coy gitu kan. Ya. Jangankan puluhan, ratusan bahkan ribuan orang yang setiap harinya di PCR dari Sabang sampai Merauke deh. Gede banget kan. Betul. Gitu. Nah, mesin PCR itu mulailah dilirik sama para pebisnis, terutama pebisnis dalam bidang jasa. Di hal ini ya pihak-pihak laboratorium swasta dan juga pihak-pihak rumah sakit gitu. Nah, baru beli tuh mesin PCR. Mesin PCR itu nggak murah. Mesin PCR itu harganya lumayan dah ya gitu ya. Pokoknya nggak goceng ceban lah ya, harganya nggak goceng ceban nih gitu. Iya. Gitu.
Pokoknya ibarat kata tuh kalau misalnya lu beli lu beli es krim yang viral itu tuh yang harganya 2.000 3.000 perak tuh ya, mungkin itu bisa memenuhi satu lapangan bola lah kurang lebih tuh. Itu kurang lebih harganya ini PCR tuh segitulah. Dihitung sendiri lah ya. Pokoknya satu lapangan bola tuh penuh sama tuh es krim 2.000. Nah, lu hitung dah. Nah, itu PR-nya ya, itu soalnya ya, Andrew. Itu dicatat ya. Ya, itu soal UTS. Kampret. Nah, jadi ya memang harganya lumayan gitu. Tentunya kalau misalkan dalam bidang bisnis, pastinya lu akan ketika lu beli modal nih, ya mesin gitu, dan mesin itu lu menghasilkan suatu produk, berarti lu akan menghitung yang namanya unit cost, ya, gitu ya. Nah, akan nih yang yang sekolah-sekolah bisnis ekonomi dan ini pasti lebih pinter lah daripada gue nih, gitu. Production cost. Ada yang namanya unit cost, terus pasti lo juga akan ada ngitung yang namanya biaya penyusutan, karena kan mesin itu kan kalau dipakai terus dia akan butuh akan ada penyusutan, terus butuh maintenance juga ya kan, gitu ya. Terus ini mata kuliah yang gue selalu ngulang nih kayaknya nih. Gue juga bingung kenapa gue dokter bisa ngejelasin ini. Gue nggak bingung, lu pernah belajar akuntansi sama gue, makanya lu juga nggak lulus. Makanya karena gue nggak lulus akuntansi, gue jadi dokter gitu. Wah, beda otak emang. Terus lanjut. Nah, jadi tuh karena memang dari ngitung unit cost-nya, dari ngitung biaya penyusutannya, terus juga lo harus ngitungin biaya maintenance tuh mesin juga gitu kan, belum lagi sama si reagennya di chemicalnya ini gitu ya, sehingga berarti kan di situ lo sudah punya unit cost, terus baru lo bisa menentukan berapa margin lo gitu. Kenapa sih harus ada marginnya gitu kan? Margin tuh apa ya? Maksudnya lu misalnya modal lu 100 perak gitu ya, terus lu mau jual 100, maksudnya lu mau jual 130, mau jual 150, mau jual 200, itu kan terserah lu gitu ya. Nah, tapi kenapa sih profit ada keuntungannya itu? Kan ada orang yang mengoperasikan mesin itu. Orang yang mengoperasikan mesin itu kan harus dibayar, benar nggak? Orang yang maintenance mesin tersebut, yang teknisinya gitu ya, itu kan harus dibayar, betul dong? Nggak mungkin dong mereka kerja gratisan, ya kan, gitu kan. Orang yang membaca hasil PCR tersebut pasti juga harus dibayar. Kenapa? Karena dia bekerja untuk melihat hasil analisa tersebut gitu ya. Berarti di situ ada cost juga. Sehingga makanya ketika pada saat awal itu nggak bisa tuh harganya itu diturunkan jor-joran gitu. Ya. Tapi bukannya relawan yang ada di COVID itu mereka bisa baca dan produksi operasiin alat-alat kayak gitu nggak sih, relawan gitu? Ya, kalau yang tergantung sama kalau memang dia seorang petugas laboratorium ya bisa gitu. Bahkan kemarin aja kan, maksudnya petugas laboratorium aja kan nggak semuanya bisa menggunakan alat PCR, sehingga mereka juga perlu dilatih terlebih dahulu gitu ya. Jadi karena itu beda, alatnya berbeda, alatnya khusus gitu ya. Jadi kan harus lu belajar lagi gitu loh. Nggak semua orang bisa mengoperasikan alat tersebut, nggak semua orang bisa baca itu. Kurang lebihnya tuh seperti itu. Sehingga waktu awal nggak bisa tuh lu reduce cost itu. Nah, tapi ketika karena tadi permintaan tinggi kan, sehari ribuan orang gitu, atau mungkin bahkan jutaan orang yang diperiksa PCR. Betul kata si Komario, berarti lu ada cuan dong, lu berarti ada untung dong, ya kan? Ketika lu untungnya udah lumayan nih ya, ketika lu untungnya sudah lumayan, lu baru bisa tekan harganya. Kenapa? Karena yang punya udah lebih banyak, yang bisa pakai udah lebih banyak, gitu kan? Terus semakin tinggi reagennya juga makin murah gitu ya. Semakin hari semakin murah, sehingga cost itu makin lama kita makin bisa turunkan. Gitu. Kenapa diturunkannya baru sekarang? Ya karena baru terjadinya sekarang gitu. Karena waktu awal itu lu beli mesinnya dulu mahal gitu ya. Sedangkan lu kan butuh, ya kalau namanya pebisnis lu pasti ngitung dong, gila gue beli itu alat seember gitu ya. Gue beli alat itu seember, ya gue harus dapat balik dong seember itu. Ya dong. Kalau bisa baliknya. Nah, kalau bisa 2 ember dong gitu. Tapi kan kalau lu dalam bisnis, kalau lu beli seember, lu jual 2 ember, keuntungannya kan nggak murni seember gitu, karena lu pasti harus bagi
ya tadi maintenance-nya, reduction cost-nya, terus petugasnya yang harus lu bayar, bahkan tukang bersih-bersihnya juga lu bayar, ya dong, yang bersihin Betul. cipratan-cipratannya segala, kan mereka masa mereka kerja nggak dibayar gitu kan, kasihan juga. Itulah kenapa waktu awal begitu tinggi dan begitu mahal, dan sekarang bisa karena kita sudah lebih sudah lebih bisa beradaptasi ya. Udahlah, kalau ibarat kata kalau gue ya, dulu kemarin kan udahlah dapat lo pengembalian tuh dari lu beli alat seember itu, ada lu udah balik lah mungkin setengahnya gitu, ya udah dah, yang sekarang lu untungnya gue turunin dulu jadi lu BEP-nya menjadi lebih lama lah, kurang lebih gitu sih. Itu kalau pandangan. Jangan ngomong gitu, Sa, ntar Komario ngamuk lagi. Tapi enggak, karena ya maksudnya karena ya memang kita masih tinggal di Indonesia yang negara berkembang gitu ya, bukan negara-negara lain yang memang mereka tuh memang siap gitu loh, siap dengan gue kan katakan bahwa negara tetangga-tetangga kita lebih siap akan disaster dibandingkan kita gitu. Kita tuh Indonesia belum siap untuk menghadapi disaster, memang belum gitu. Dan menurut gue, dan negaranya gede banget gitu, yang ngatur dari Sabang sampai Merauke tuh sulit loh gitu ya. Even kan maksudnya di saudara-saudara kita yang di pedalaman aja kan juga belum bisa menikmati fasilitas kayak kita sekarang. Kita bisa nikmatin internet yang cepat gitu, contohnya gitu. Ya di sana bahkan internet aja nggak ada, gitu kan, masih ada beberapa daerah seperti itu ya. Itulah memang kelemahan, tapi istilah kata ya keindahan kita juga sebagai negara yang berkembang gitu. Gila, gue bijak banget ya. Merdeka. Gitu. NKRI, harga mati. Gitu Komario, jadi jangan marah-marah lagi ya, karena kesasanternya pusing dia. Gue nggak marah-marah nakes kok, nakes. Jadi bisa diterima nih, make sense nggak nih kok? Bisa, make sense. Kenapa? Kopol kenapa? Dia marahnya sama lu. Marah sama gua. Kenapa lu kompor-komporin lagi? Udah tahu kenapa lu kompor-komporin lagi? Marahnya sama lu. Kan gua suka bawa minyak. Nah, nakes tahu kok, nakes nggak tahu. Always right. Remember that. Yeah. Woman always right. Oke, kita ke kanan. I'm the only woman in here. Ya. Udah lah. Dia satu-satunya doang yang punya. Satu-satunya woman yang di sini loh. Bahaya. Makanya dia doang yang di kanan. Ya udah lah, kalian ke kanan lah. Iya. Nah, lanjut ya kan. Tadi jadi ceritanya itu masih dengan penyintas COVID yang sudah jadi sarjana sekarang gitu ya. Masih ada lanjutan ceritanya ya, Komario ya? Masih dong, organik. Nah, gimana tuh? Lanjut. Nah, tapi sebelum itu gue mau tanya dulu deh Bro Mario. Apa tuh? Anak lu itu nggak mau pakai masker, emang dia memang nggak mau atau nggak bisa pakai masker? Kan memang belum boleh, kalau di bawah 2 tahun kan nggak boleh pakai masker. Jadi pakainya face shield. Dia pakai face shield mau. Soalnya anak gue nggak mau pakai masker. Oh, nggak mau. Gue belum coba Nggak sih, mau. karena selama ini pakainya face shield. Oke. Nggak tahu nih, nanti kan udah mau 2 tahun. Ntar 2 tahun dipakai masker mau apa enggak nggak tahu deh. Oke. Tapi face shield dia mau. Face shield mau ya? Mau. Jadi pakai face shield. Lucu kalau jalan-jalan orang-orang bilang lucu pakai face shield mau. Anaknya dia maunya pakai masker gitu, beda-beda. Ya namanya juga anak-anak. Iya, anak-anak lah. Ya dia terinspirasi dengan Mr. Starks gitu. Iya mungkin mau bikin itu ya. Sebenarnya Andrew cannot relate sih. Masuk. Bawel lo. Lo Lu udah punya anak belum sih, Sa? Nah itu ada di part berikutnya ya teman-teman, kalau pengen tahu journey-nya kayak gimana. Another topic ya. Oke, sekarang balik ke topik Nggak, gitu. itu baru not relate. Itu baru not relate. biar kemana-mana gue lanjutin ceritanya nih, Ndru. Ada kekecewaan lain nih, Ndru. Tadi baru antigen ya, catat baru antigen nih. Nah, habis itu lanjut ya, balik antigen negatif nih ya kan.
wah negatif, tapi bunyinya kayak tadi tuh, nggak bisa dibunyiin gitu kan. Nah terus bener kata Sasa, abis itu kita baca-baca, gue sama istri gue baca-baca, anjir di luar negeri antigen udah nggak dipakai. Nah terus ngapain dong, gue merasa rugi tuh bayar antigen, satu rugi. Nah terus pikir, wah kalau gitu harus PCR, oke PCR, tapi jangan langsung, takutnya antigen negatif, ter PCR negatif juga gitu kan. Gua tunggu selang berapa hari waktu itu ya, gue lupa persisnya, tapi nggak sampai seminggu, mungkin hari keempat atau kelima setelah antigen itu gue PCR dengan masih gejala tuh, dan gue merasa gejala gue lebih berat daripada istri gue. Nah itu ntar gue mau nanya tuh kenapa bisa begitu ya. Nah terus udah gitu PCR udah gue lakuin, nungguin hasilnya negatif lagi dong, negatif loh Sa. Wow, amazing. makanya terus berarti perkiraan gue pertama, gue merasa bener nih. Gue bilang gue nggak mungkin COVID nih, gara-gara gue kurang tidur doang. Gue bilang kan gue ngerasa gitu. Kenapa gue merasa nggak perlu tes? Cuman kan gue melakukan tes karena keluarga besar khawatir dan disuruh tes. Karena menurut gue tes itu kayak monetisasi doang gitu loh, dagelan doang, dan itu terbukti pas antigen begitu. Wah makanya gue sebel. Nah habis itu PCR pun begitu. Lu seneng banget kayaknya kalau gue sebel dulu. Nah terus emang itu kerjaan dia lu nggak tahu kan selama ini kan bahan roasting gue ya begitu kok. lu jangan sampai DO juga kayak gue. Lu nggak tahu gitu, gue nggak DO sih, gue pindah kampus. Pindah Lu nggak tahu jurusan, kan, nggak Sasa mau marah-marah. jurusan COVID. Lu nggak tahu tuh Sasa marah-marah kan gara-gara dia juga tuh. Lu mau tahu ceritanya yang mana? Lihat episode sebelumnya deh. Iya. Gue taruh linknya. Kasih episode sebelumnya, kasih linknya di bawah di deskripsi, dikasih Iya tuh, linknya dong. Jadi orang bolak-balik kasih gitu, link ya. klik link kita mulu. Dikasih deskripsi kenapa Sasa marah. Ya, ada linknya di sini. Ada linknya, dan juga sekarang kita sudah ada playlistnya teman-teman. Sih. Nih kita udah kasih playlistnya ya, ada ya di sini ya, ada yang tentang seputar COVID, ada yang tentang vaksin, ada yang tentang yang lain-lain juga. Nah jadi kalian nontonnya enak kan gitu. Just check it out. Biar nggak usah nyari-nyari, lebih baik lagi kalau gambar loncengnya diklik ya kan. Oh iya. Lu pada luar biasa loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe loh. Tapi belum selesai sampai di sini. Yuk lanjut. Belum selesai. Bridgingnya Andrew kurang bagus. Ya jadi negatif kan. Terus kan gue kan udah bilang, gue udah dengan belagu-belagu dan pede bilang, wah tuh kan negatif gitu kan. Wah emang udah merasa rugi lagi tuh, keluar duit PCR tuh, udah duit antigen, duit PCR tuh kan, merasa rugi tuh. Nah terus udah gitu, tapi gejala belum hilang tuh gejala gue demam. Kalau si Ami kan demam sama hilang indera kan. Kalau gue indera nggak hilang, makanya gue pede gitu. Indera penciuman nggak hilang, indera pengecap nggak hilang. Jadi normal. Cuman gue demam dan badan gue nih sakit semua. Oh linu-linu bener. Tiduran di ranjang aja nggak enak. Ya. Gitu. Jadi gue tidur tambah kurang lagi. Karena gue nggak bisa tidur tuh, tengah malam bisa bangun gitu. Karena demam juga kan nggak nyalain AC kan. Jadi panas juga gitu. Gue nggak tahu deh yang mana penyebabnya. Gue nggak bisa tidur apa memang karena sakitnya atau apalah gitu ya. Jadi ya udah, tapi terus karena demam begitu terus, gue konsultasi sama dokter internis. Kebetulan kawan baik gue sama Andrew ada yang nyokapnya internis, jadinya gue sama si tante itu, terima kasih sekali sama tante itu. Sepertinya gue tahu siapa tante itu. Tahu ya? Tahu ya Andrew? Oke, lanjut. Nggak tahu. Terus. Iya, nah ya udah, terus dipantau terus sama tante itu.
akhirnya gue suruh PCR lagi. Itu jaraknya PCR berapa lama ya dari yang negatif itu? Kayaknya seminggu deh. Seminggu. Berarti udah 2 minggu tuh ya total. Iya, baru minggu. Nah, gue PCR lagi baru positif. Baru kali itu gue merasa gak rugi bayar PCR. Jadi kalau negatif rugi. Aduh, gitu. Orang-orang mengharap negatif, yang ini ngarep positif. Luar Soalnya biasa udah bayar, mahasiswa bro. DO ini. Soalnya udah bayar. Andai kan PCR itu Ya. bisa, kalau Anda negatif gratis gitu. Gitu dong harusnya pemerintah tuh. Boleh kalian PCR sesering mungkin, pokoknya negatif gratis gitu. Pasti tuh lancar deh. Data Pasti laku. Ya. iya, data kekumpul Ya pasti. bener sih. Data yang positif negatif pasti akurat. Nah, Belum tentu kok. Akhirnya positif ya udahlah. Jadi gue berduaan tuh karena berduaan positif. Nah, terus gue ada batuk-batuk lagi, Sa. Batuk-batuk. Jadi akhirnya ya udah isoman berdua, anak gue dipindah ke jadi tetangganya Andrew. Iya. Gua saksi hidup kok, itu pagi-pagi dia jalan pagi gitu kan, jalan. Terus Ma, gua- Om Andrew gitu. Iya, gua sih nggak nongol gitu, emak gua yang nongol di balkon gitu kan, manggil-manggil gitu kan. Hai gitu, terus dia ngeliat gitu. Oh gitu ya. Gue inget momen itu kok, tenang aja kok. Gue nggak tahu, nggak diceritain tuh bagian itu. Iya, terus ya emak gue kan nggak tahu gitu kan. Ya gue bilang aja. Abis dia nanya berkali-kali, wah itu masih covid. Oh emang nggak bilang ya? Enggak, gue nggak bilang. Abis itu kayak berkali-kali kan, emak gue itu kenapa? Anaknya dititip gitu kan. Nyokap gue nggak bilang maksudnya. Enggak, gue nggak bilang. Sampai emak gue bingung kenapa gitu kan. Baru akhir-akhirnya gue ngomong. Oh, Iya, lagi itu yang juga gue bingung tuh, Sa. Kenapa ya orang COVID kok pada takut ya? Gue COVID gue bilang loh, maksudnya biasa aja gitu. Kemarin setelah gue sembuh, gue ke sana terus beli. Gue ngomong aja gue habis COVID, emang kenapa? Maksudnya kenapa orang kayak COVID kayak gini kok. habis kena raja singa. Gitu. Lu udah berapa lama negatif terus baru lu makan di situ? Nggak lama kok. Seminggu 2 minggu? Iya, udah pasti. Nggak mungkin besoknya nggak. Seminggu. Iya. Nah gini loh, gua sih pribadi gue juga orangnya yang kalau denger gue COVID tapi gue udah sembuh udah sekitar 2 minggu lebih gitu, ya udah kalau gue sih biasa aja gitu loh. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang nggak kayak gitu ya. Gue baca berita nih, ada yang udah sembuhnya udah sebulan atau bahkan kayak si Sasa nih, dia nakes gitu kan, dia negatif juga, dia positif COVID juga kagak, tapi nakes ini waktu itu tinggal di kos-kosan gitu, itu sampai diusir-usirin gitu loh sama bukan sama ibu kosnya loh, sama sama warga-warga kosnya, warga sekitar, sama orang-orang penghuni kosnya itu. Jadi gue ngeliat kasihan banget ya orang kena COVID kok jadi kayak blacklist penjahat gitu. Makanya gue mau ngejagain orang-orang yang positif COVID ini supaya mereka gak digituin gitu loh. Iya. Guanya sih nggak apa-apa kalau gue denger lu COVID ya udah lu jaga kesehatan ya gitu loh kalau gue. Tapi ya gue juga nggak datengin dia juga sih gitu kan. Masih banyak yang begitu ya. Masih banyak yang parno gitu ya. Padahal sebenarnya kalau orang udah sembuh, lu udah negatif ya, itu ya udah selesai gitu. Lu sudah melewati masa penularannya gitu. Nah, kira-kira Komario gitu ya. Kira-kira menurut lu kenapa sih lu maksudnya kayak tadi ya, kan lu PCR pertama negatif, kenapa tiba-tiba setelah seminggu kemudian tuh ya kurang lebih lah ya baru ketahuan akhirnya positif. Terus kenapa padahal lu prokes, maksudnya ya saya kata ya berusaha lah ya untuk prokes tapi masih juga bisa terpapar atau ketularan gitu.
Nah, terus kenapa juga gejala lu mungkin kok istri gue lebih baik nih dibandingkan gue nih, gue kok kayaknya agak lebih berat dibandingkan istri gue, kan gitu ya? Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, jadi Tunggu. kira-kira sebelum lu jawab, terus kan juga ada kasus lagi nih yang gue tahu public figure si Om Deddy. Om Deddy iya. Om Deddy kan juga cerita tuh, dia kan keluarganya pada COVID, dia yang ngerawat. Dia yang ngerawat dan dia nggak tertular sampai akhirnya dia tertular. Nah terus yang menarik lagi pas dia tertular kan sekarang lagi viral lagi tuh gara-gara si Askanya kan anaknya itu gue salut sih sama hubungan father and son mereka itu tuh hebat sekali. Nah si Askanya tuh kan sempat nemenin tuh tidur bareng pada saat si Om Deddy-nya positif ya. Askanya kan nggak positif tuh, dia nemenin tidur bahkan sampai Askanya minum gelasnya bekas Om Deddy nih dengan alasan dia pengen kena COVID juga gitu kan. Iya biar bisa nemenin papanya. Iya betul. Nah terus kan sampai sekarang dia negatif tuh, nggak positif tuh. Nah kan bisa begitu tuh gimana coba sekalian penjelasannya gitu kan. Ini gue bisa jawab tapi gue nggak jamin gue bener kok. Apa. Gue pengen denger dulu. Iya. Pengen denger dulu. Kita dengar. For humor sake. Ini jawaban orang awam, mahasiswa yang belum lulus gitu kan. Kalau menurut gue ya pasti imunitas sih kok. Orang kan biasa aja gitu kan. Di luar sana juga ada nakes yang tiap hari interaksi sama penyintas COVID gitu kan, atau yang lagi kena COVID terus dia nggak kena COVID tuh gitu, itu pasti gara-gara imunitas. Intinya sih kalau gue tangkapnya gitu ya. Nah dan pasti ini jawabannya kurang jelas nih, makanya perlu diperjelas dengan ibu asisten dosen gue. Monggo Bu. Tetap aja dilempar ya. Dan tempat dipersilahkan. Jadi gini, pertama kenapa sebenarnya kenapa lu bisa ketularan itu tuh prinsipnya sama kayak kenapa pertanyaan tuh kayak sama kenapa Om Deddy juga bisa ketularan pada saat dia juga ngerawat keluarganya gitu. Yang kan posisinya saat itu lu merawat istri lu yang saat itu positif ya. Iya. Gitu ya. Betul viral load atau jumlah virus yang ada di dalam tubuh lu dan tingkat penularan pada tubuh setiap orang itu akan beda-beda gitu ya, tergantung ya semakin lemah daya tahan tubuh lu ya virus itu makin bisa banyak bereplika. Ketika virus itu makin lebih banyak bisa bereplika, makin bisa juga menularkan ke orang lain gitu. Bukan imunitas. Iya, ada benernya, tapi kan kurang lengkap ya gitu. Nah, yes, true. Nah, tapi kenapa sih kok Mario sama si Om Deddy yang bahkan udah prokes aja tetap bisa tertular? Karena gini, meskipun lu dengan prokes, jadi kan kita dulu gue sudah pernah jelaskan di video tentang COVID kita yang pertama, jadi di Cekidot ya di sebelah sini. Linknya ada di bawah linknya ya. Tinggal dilihat aja. Nah, bahwa ada yang namanya kita tuh definisi kontak erat gitu ya. Ya, meskipun kita sudah memakai masker, ya mencuci tangan dan segala macam, tapi jika kita berada di dalam ruangan yang sama gitu bersama dengan orang yang positif lebih dari 15 menit, itu sebenarnya kita sudah definisi kontak erat. Meskipun kita udah maskernya on ya. Nah, kan Komario tadi masker on, tapi kan Komario nganterin makanan buat istri. Posisinya masih satu apartemen dengan istri, kan apartemen itu gue tidak mengecilkan teman-teman yang tinggal di apartemen ya, tapi apartemen itu kan memang ruang geraknya terbatas ya, gitu ya. Bukan mungkin lu punya rumah segede lapangan bola gitu dari ujung ke ujung gitu kan. Gitu. Tapi kan kalau apartemen kan lu lebih kompak gitu, sehingga ruang gerak lu ya di situ-situ aja. Itu satu. Sama juga kayak Om Deddy. Om Deddy kan ngerawatin nih keluarga-keluarganya yang memang positif saat itu. Ya, dia juga bilang, saya pakai masker loh, gitu kan. Saya cuci tangan, saya olahraga, saya makan sehat, gitu.
Sama juga sih, kemarin mungkin juga melakukan hal yang sama. Tapi karena paparannya itu tinggi itu dalam arti kata intensitas lu ketemu sama pasien yang positif ini tuh lama dan bahkan seharian gitu kan. Karena kan si Koko berarti lu sediain makanan buat istri lu gitu kan. Mungkin juga istri lu kan maksudnya di kamar nih. Mungkin dia butuh misalnya lu bantuin dia, oh ya nih baju yang mau dilaundry ya gitu. Terus ini ya kan sebenarnya lu tetap aja melakukan kontak gitu. Ya meskipun dalam kondisi memakai masker. Nah, karena paparan yang terus intensitasnya terus sehingga lu sudah mulai bergejala. Tapi karena lu adalah orang yang imunitas tubuhnya itu baik gitu ya, cukup hebat gitu, sama kayak Om Deddy ya, karena dia dengan pola hidup yang sehat, sehingga pada saat di awal gejala lu, lu agak demam, sumeng, meriang gitu ya. Tapi pada saat pemeriksaan dia masih negatif. Kenapa? Karena replikanya si virus itu masih sedikit, jadi belum bisa kebaca tuh. Cuman gejalanya ada, cuman gejalanya tidak terlalu signifikan. Nah, ditambah lagi karena lu kurang tidur, kerja di rumah seharian gitu kan, jaga anak pula gitu kan. Tadi juga karena lu juga jam tidurnya pendek banget gitu ya, sehingga itu berpengaruh. Jadinya ya itu lu bisa membuat imunitas lu tuh lebih turun lagi. Nah, dan nggak cuma sampai di situ aja. Sebenarnya penjelasan ini masih panjang, cuman ini akan jadi PR buat mahasiswa kita yang ada di episode berikutnya. Jadi sambil kita nungguin sponsor ini lewat, ya kita cut dulu sampai di sini.